Oke, eh, sebelum materi dimulai, saya ingin mengadakan sedikit tes buat kalian. Ini tidak dinilai, tapi saya ingin tahu setidaknya seberapa jauh kalian punya pemahaman tentang apa yang akan saya sampaikan, apa yang akan kita pelajari hari ini. Setuju ya? Sebelum itu, tolong semuanya videonya dimatikan dan mikrofonnya dimatikan. Oke, Pak. Nah, sekarang kalian silahkan akses link yang saya share di chat. Sebentar. Ya, silahkan buka link itu. Julie Renaldi, tolong videonya dimatikan saja supaya tidak memakan bandwidth. Sudah akses link itu semuanya? Kak, izin bertanya. Iya, ya. Isi nama beserta NIM atau nama saja itu? Untuk sekarang bebas. Nah, ini saya sebenarnya ingin uji coba. Kalau misalkan ini oke, kalian senang dengan metode ini, ke depannya akan saya terapkan setiap mulai perkuliahan gitu. Ya, baru 34. Masih baru 54, 55 sisanya. Oh, Pak. Iya. Ini punya saya masih loading, Pak. Oh iya, itu masuk tenang aja. Maaf Pak, saya juga jaringannya sedikit nggak baik Pak. Tenang aja. Kalau ini di sini ada yang sudah pengalaman pakai platform semacam ini, misalkan Kahoot atau yang lainnya. Pernah bersama Pak Rofi. Oke. Berarti udah ngerti kan ya kira-kira akan seperti apa? Masih kurang berapa orang? Masih kurang 8 orang lagi nih yang belum gabung. Untuk yang baru gabung silahkan buka chat. Kemudian buka link yang saya share di situ.
Baru 67, kurang sedikit lagi. Oke, atau mungkin belum ini ya. Apakah sudah bisa dimulai? Halo. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Ada yang mau bertanya sebelum saya mulai? Oke, saya mulai ya. Mohon maaf Pak, Iya? saya tadi disconnect terus Mhm. baru masuk lagi Pak. Oh iya, iya, iya. Silakan masuk, ditunggu masih. Adistiar Firdaus, tolong video sama mikrofonnya dimatikan saja. Oke, ini sudah bisa saya mulai ya? Sudah siap semuanya? Siap, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Silahkan dimulai.
Oke, ada yang sudah selesai. Gimana sulit pertanyaannya? Sedang, Pak. Sedang kan ya? Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Tadi peringkat 2, Pak. Sulit karena tidak tahu, Pak. Masih baru ketemu Pak kata-katanya Pak. Susah, Pak, karena nggak ngerti apa-apa. Waduh, berat. Nggak apa-apa. Harapannya setelah ini ada materi. Yang pasti soal-soal ini ada di materi yang akan dipelajari hari ini. Jadi kalau misalkan ada yang nggak ngerti, ya nanti bisa di cross check ya. Oke, sudah hampir selesai semuanya ya. Untuk awal sejenis pretest seperti ini, tingkat ketepatan 46% cukup bagus. Kalau misalkan memang belum mempelajari sama sekali. Tapi untuk yang mengulang, ini kayaknya nama-nama teratas mungkin mengulang. Atau ada yang baru? Oh, ada yang baru ya. Arfa. Oke. Nah, kita lihat banyak salahnya di mana kira-kira. Oke. Nomor Nah, kurang lebih apa yang akan kita pelajari hari ini seperti yang ada di soal-soal tadi. Tapi yang ada di soal-soal tadi hanya sebagian kecil dari apa yang kita pelajari hari ini, oke? Langsung saya mulai saja untuk materinya. Sudah siap semuanya? Siap, Pak. Halo, masih mendengarkan kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih dong. Oke. Nah, kelihatan ya slide-nya? Pak, maaf Pak. Iya. Izin ke belakang sebentar ya. Oh iya, silakan. Terima kasih. Pengantar teknologi informasi dan algoritma pertemuan pertama. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Nah, ya ini sekarang kita ada di pertemuan
yang pertama. Tujuan dari pertemuan pertama ini, yaitu pertama agar mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi dan perannya dalam kehidupan. Nah, dalam hal ini nanti akan kita pelajari sedikit banyak tentang sejarah teknologi informasi, terutama sejarah komputer. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir secara komputasional dan prosedural. Ada yang tahu kira-kira berpikir komputasional itu seperti apa? Pak. Berpikir secara teratur, Pak. Atau struktural. Terstruktur. Itu tadi Arva atau Apriko? Yang mana, Pak? Apriko, Pak. Oh, Apriko. Ada yang lain? Metode menyelesaikan persoalan dengan menggunakan teknik ilmu komputer, Pak. Ya, bisa diulangi. Metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer, Pak. Bisa jadi. Ada yang lain? Berpikir selangkah demi selangkah. Oke ya, tadi kurang lebih ada beberapa jawaban ya. Apa jawab tepatnya? Kita lihat nanti ya. Tapi sebenarnya di sini sudah ada clue tentang bagaimana berpikir komputasional. Nah, tujuan ketiga adalah supaya mahasiswa mampu menyelesaikan suatu permasalahan sederhana dan mempresentasikan solusi, terutama menggunakan flowchart. Nanti di universitas pertama ini kalian akan mengikuti perkuliahan yang wajib yang namanya critical thinking dan creative problem solving, ya tidak? Iya, Pak. Nah, berpikir komputasional ini bisa jadi salah satu alat komunikasi untuk menuju ke sana, gitu ya. Nah, kemudian di sini kami menyebut suatu kata yang disebut dengan flowchart. Kira-kira ada yang tahu apa itu flowchart? Kalau bisa dari mahasiswa baru ya. Suatu proses, Pak, yang ada tahap-tahapnya. Ya. Diagram arus. Diagram proses atau yang bertahap. Iya, sama-sama benar ya. Kurang lebih seperti itu. Detailnya nanti akan kita lihat. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Mohon maaf, laptop saya agak lemot. Oke. Tolong stop ini ya, apa namanya? Tolong jangan ambil alih posisi kontrol dari grup meeting ini. Slide-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke.
Maaf ya, internet saya agak lemot nih, sepertinya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama tentang sejarah komputer, kemudian klasifikasi komputer, kemudian era informasi, kemudian apa itu berpikir komputasional, kemudian kita belajar tentang algoritma. Ini kenapa hilang-hilang ya? Sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah komputer. Kira-kira ada yang bisa cerita ke saya bagaimana sejarah tentang komputer? Halo. Mungkin tadi itu Pak yang soal tadi sebelumnya. Yang peran sejarah komputer itu kan ada salah satu nama Al-Khawarizmi itu nah. Itu kan salah satu foundernya sejarah komputer. Oke. Ada yang lain? Masih agak kurang pemahaman, Pak. Oh, maaf. Ada yang mau mencoba menjawab? Saya Pak. Iya. Siapa? Devi Devi. Febiola Putri, Pak. Iya. Sejarah komputer juga tadi kayak ada yang di kuis. Contohnya kayak penggunaan pertama komputer itu kayak tabung vakum gitu, Pak. Oke. Ada lagi? Saya Pak izin mencoba Pak. Iya. Silakan. Mungkin sejarah awalnya kan manusia itu ingin menciptakan suatu alat yang dapat berhitung, menghitung sesuatu agar lebih akurat gitu Pak. Karena kan Alan Turing itu kan sejarah dia menciptakan mesin Enigma kalau nggak salah namanya. Itu untuk memecahkan kode-kode di Perang Dunia Kedua saat melawan Nazi saat itu Pak. Jadi kayak mencoba untuk menciptakan suatu mesin yang dapat berpikir sendiri gitu. Lalu Alan Turing menciptakan, kalau nggak salah namanya Enigma, kemudian jadi asal mula komputer gitu. Ngomong-ngomong sudah pada nonton filmnya? Aneh ya Pak, apa itu? Lupa judulnya. Belum, Pak. Yang belum mungkin bisa coba ditonton ya kalau pengen tahu sejarah komputer. Simulation game ya. Ya. Saya lupa judulnya juga. Nah, oke, jadi komputer itu asal mula komputer. Komputer itu berasal dari kata compute, to compute, yaitu untuk menghitung. Nah, kira-kira alat berhitung di antara alat berhitung yang paling tua itu apa? Iya Pak, alat hitung paling tua. Iya, di antaranya. Sempoa. Sempoa Pak. Sempoa. Ada yang lebih tua lagi kira-kira? Jari Pak. Jari tangan. Iya. Jari dan batu. Iya. Nah, zaman dahulu kala manusia menghitung itu hanya menggunakan kalau tidak jari, batu. Kemudian berkembanglah yang namanya abakus, seperti yang kalian lihat di gambar. Nah,
kemudian berkembang sampai menjadi komputer-komputer yang kalian kenal saat ini. Komputer ini berkembangnya dalam waktu yang sangat singkat. Tapi ide dari perkembangan komputer yang sangat singkat ini itu idenya sudah ada berabad-abad lamanya, bahkan sudah bermilenium lamanya gitu. Untuk komputer yang kita tahu sekarang, perkembangannya baru mulai sangat pesat itu di kira-kira di awal abad 19. Nah, tadi ada yang cerita soal Alan Turing ya, mengembangkan alat seperti yang ada di background slide ini. Nah, pada zaman dahulu, pada masa itu, banyak negara maju itu berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuan teknologinya untuk memenangkan peperangan. Nah, untuk memenangkan peperangan sendiri tidak hanya dengan tembak-tembakan atau pedang-pedangan atau yang lainnya ya, tapi juga kemampuan berpikir taktis juga diperlukan, sehingga diperlukan penghitungan dan sebagainya. Oleh karena itu, komputer-komputer yang sekarang kalian lihat itu bisa berkembang dengan sangat cepat. Di antara komputer modern awal, diantaranya yang ada di slide ini. Nah, perkembangan yang sangat cepat ini ada karena perkembangan teknologinya. Pada masa awal, komputer itu menggunakan vacuum tube atau vacuum tube atau tabung hampa udara. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kelemahan dari tabung hampa udara ini? Cepat panas. Salah satu cepat panas. Iya. Banyak memakan listrik mungkin. Iya. Berat juga ya. Apa? Mungkin ukurannya juga besar, Pak. Iya. Ada lagi? Mudah meledak. Mungkin ya, mungkin. Jadi vacuum tube ini sangat tidak nyaman untuk digunakan karena ukurannya yang sangat besar, kemudian sangat mudah panas karena butuh energi yang sangat besar, kemudian memakan ruang yang sangat banyak juga. Gitu. Nah, otomatis karena alat yang dikembangkan sangat besar, biaya produksi juga sangat mahal. Kemudian setelah bertahun-tahun, muncullah yang namanya transistor. Transistor itu apa? Nah, ini harusnya Elektro tahu nih. Penyambung arus, Pak. Kira-kira bentuknya transistor seperti apa? Arus, Pak. Pengantar. Kira-kira bentuknya transistor seperti apa? Yang kakinya 3 itu ya, Pak. Ya, kira-kira yang ada di gambar itu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa transistor ini bisa menggantikan vacuum tube? Vacuum tube. Karena ukurannya lebih kecil dari vacuum tube itu, Pak? Ya, kalau dibandingkan dengan tabung hampa udara, transistor ini kerjanya jauh lebih efisien. Dan ukurannya yang kecil membuat biaya produksi juga jauh lebih murah. Nah,
Tetapi pada sekitar pertengahan tahun 1960-an mulai populer yang namanya IC atau Integrated Circuit. Nah, Integrated Circuit ini sekarang menjadi seperti standar yang digunakan oleh komputer-komputer yang ada di sekeliling kita. Gitu. Nah, mengapa menggunakan IC? Ada yang tahu? Lebih kecil, Pak. Ya, jadi IC itu lebih kecil lagi dari transistor ya. Nah, mengapa menggunakan IC? Karena IC itu kalau dibandingkan dengan pendahulunya yang jelas lebih handal, kemudian ukurannya itu jauh lebih kecil. Jadi cukup chip yang kecil, seperti di gambar itu untuk menggantikan suatu papan sirkuit yang besar. Nah, karena ukurannya lebih kecil, perpindahan energi listrik itu juga lebih cepat. Sehingga si IC ini menjadi jauh lebih efisien. Dan energi listrik yang digunakan itu tidak perlu banyak-banyak. Dia jauh lebih hemat. Sehingga panasnya juga lebih sedikit. Kalau sebelumnya panasnya besar, seperti pada waktu tabung hampa udara, itu sudah besar ukurannya. Ruangannya perlu besar karena harus menambah pendingin yang sangat banyak supaya dia tidak cepat panas. Tapi menggunakan chip ini, menggunakan IC ini, panas yang dikeluarkan, panas yang diproduksi jadi lebih sedikit. Di sisi lain, IC ini sangat mungkin untuk diproduksi secara massal, sehingga biayanya juga tidak mahal, gitu. Nah, kemudian dari IC ini kita mulai berkembang berbagai jenis komputer. Maka mulailah ada yang namanya klasifikasi komputer. Kira-kira ada yang bisa memberitahu saya komputer itu ada beberapa kira-kira ada yang bisa memberitahu saya klasifikasi apa aja yang sebentar, bahasanya bagaimana? Kira-kira ada yang bisa memberitahu saya apa saja klasifikasi bagaimana komputer diklasifikasikan? Ada yang tahu? Atau mau langsung saya jawab aja? Pak, saya mau jawab, Pak. Iya. Klasifikasi komputer ada 3, analog, digital, dan hybrid. Oke, mungkin benar, mungkin tidak. Saya juga belum tahu ya. Di sini anggap saja saya juga belum tahu. Ada yang lain yang mau bantu jawab? Saya, Pak. Ya. Klasifikasi komputer terbagi atas 6. Pertama microcontroller, yang kedua microkomputer, yang ketiga engineering workstation, yang keempat mini komputer, yang kelima mainframe, yang keenam superkomputer. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih. Tapi yang akan kita sampaikan di sini agak sedikit berbeda. Oke. Jadi karena IC, karena berkembangnya integrated circuit tadi, maka kita punya sekarang kita punya
berbagai macam mikroprosesor yang ukurannya berbeda-beda, dari besar sampai kecil, dari kecil sampai besar, harganya juga berbeda-beda, dan bisa diberikan tugas yang spesifik untuk masing-masing mikroprosesor. Pertama, klasifikasi komputer yang kita punya ada embedded system. Embedded system itu artinya apa? Artinya adalah sistem yang ditanamkan ke alat tertentu. Nah, kira-kira di sini kalian sudah menggunakan embedded system atau tidak? Baik itu di rumah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, ada yang bisa memberitahu saya contoh-contoh embedded system? Smartphone kita. TV, Pak. Mobil, TV, Pak. contohnya, ya? Jam Ya tangan. tadi Seperti yang digambar, Pak. Jawaban yang paling ini ya, diplomatis ya, sesuai yang digambar. Ya, ya kira-kira seperti yang ada di gambar lah ya. Jadi embedded system itu mikroprosesor yang ditanamkan sebagai komponen sebuah sistem yang lebih besar. Nah, untuk zaman sekarang ini sudah banyak embedded system, sudah sangat mudah sekali kita menemui embedded system ini. Contohnya ya ada termostat, kemudian TV yang ada di mobil. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana cara membedakan yang mana yang embedded system, yang mana yang bukan? Yang bukan embedded system itu, Pak, tidak menggunakan listrik, Pak. Contohnya? Contohnya seperti kompor gas atau oven yang masih menggunakan gas gitu, Pak. Kalau jam analog termasuk embedded system atau tidak? Termasuk. Karena apa? Karena menggunakan baterai, Pak. Baterai kan penyimpan tenaga listrik, Pak. Tapi di situ kira-kira ada Pak, mikroprosesornya nggak? Ada, Kalau Pak. jam digital udah. Kalau jam digital iya ada. Yang saya tanyakan tadi, kalau jam analog bagaimana? Dia menggunakan baterai, berarti menggunakan energi kimia gitu, Pak. Berarti dia nggak menggunakan listrik gitu. Dia tetap menggunakan listrik ya. Baterai digunakan untuk menghasilkan listrik, tapi penggunaan listriknya untuk agak sedikit berbeda untuk jam analog itu. Nah, kurang lebih begini. Alat-alat yang lama, misalkan jam analog tadi, kalau dibandingkan dengan yang sekarang, jam-jam digital sekarang, kalau jam-jam digital itu kecenderungannya sekarang kan pakai tombol kan ya. Sedangkan yang analog itu dia benar-benar hanya pakai putaran. Iya enggak? Iya, Pak. Nah, itu kurang lebih yang seperti itu bisa membedakan yang mana yang embedded system, yang mana yang bukan. Contohnya lagi, misalkan oven. Oven zaman dulu itu timernya benar-benar hanya diputar aja, kemudian dia mundur sendiri gitu ya. Tapi kalau yang sekarang kan ada yang dipencet-pencet untuk tahu berapa timernya, apa yang agak lebih digital, walaupun ini. Itu kalau yang dulu yang pakai putaran itu dia masih belum, kebanyakan masih belum termasuk embedded system, walaupun mungkin ada yang sudah gitu. Nah, klasifikasi selanjutnya ini yang paling dikenal sama kita.
yaitu personal komputer. Personal komputer ini dikenal juga sebagai yang namanya desktop komputer. Kenapa namanya desktop komputer? Karena apa? Simpan di atas meja. Iya. Karena sering ditaruh di atas meja, Pak. Iya, karena pada umumnya desktop komputer ini diletakkan di atas meja. Nah, mengapa namanya personal komputer? Karena komputer ini memang dirancang untuk digunakan oleh satu orang dalam satu waktu. Nah, munculnya personal komputer ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan komunikasi kita sebagai manusia. Ya. Kalau dulu pakai mesin ketik, kalau sekarang bisa pakai Microsoft Word atau aplikasi ketik lainnya. Yang mungkin jauh lebih mudah, jauh lebih efisien karena tidak perlu kertas dan tinta lagi, kecuali kalau mau print ya. Pada umumnya personal komputer ini mempunyai beberapa komponen yang ada di seperti ya. Paling tidak ada monitor, keyboard, tertikus atau mouse. Kemudian di beberapa tidak sedikit juga yang punya speaker. Kemudian ada computing unit yang biasanya diletakkan di tower. Nah, beberapa juga ada yang prosesornya ini ditanamkan jadi satu casing dengan monitor. Itu juga ada. Klasifikasi selanjutnya ada yang namanya workstation. Ada yang tahu apa itu workstation? Ada yang sudah pernah tahu? Ada yang sudah pernah lihat workstation sebelumnya? Belum, Pak. Nah, workstation ini sebenarnya kalau dari penampilan dia sangat mirip dengan desktop komputer tadi, dengan personal komputer tadi. Cuman bedanya kemampuan computing powernya, kemampuan berhitungnya itu jauh lebih tinggi daripada komputer standar yang dirancang hanya untuk office work. Ya. Pada umumnya workstation ini digunakan untuk hal-hal seperti simulasi yang besar atau analisis data dalam skala besar. Hanya saja semakin ke sini perbedaan antara personal computer dengan workstation ini hampir tidak bisa dibedakan. Karena personal computer tadi spesifikasinya semakin tinggi, sedangkan istilahnya kalau misalkan workstation, kalau misalkan personal computer speknya naik, bisa jadi dia sudah bisa ngalahin workstation yang leluhurnya gitu. Tapi belum bisa mengalahkan workstation yang terbaru begitu. Kemudian ada juga yang namanya portable computer. Portable computer ini memang didesain supaya mudah dibawa kemana-mana. Di sini semuanya punya laptop kan? Iya, Pak. Ya, Alhamdulillah punya, Pak. Alhamdulillah. Yang belum punya mudah-mudahan segera dapat rezeki ya. Amin. 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 Atau yang belum maupun yang sudah mudah-mudahan segera dapat rezeki supaya laptopnya makin bagus gitu. Amin. 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 ROG, amin. ROG, Pak. Jangan minta ke saya yang jelas ya. Perangkat Pak, amin. Pak, mau tanya Pak. Iya. Kalau untuk kelas Bapak, apa perlu kayak komputer atau laptop yang speknya tinggi atau gimana Pak? Untuk mungkin ada aplikasi tambahan nanti. Untuk PTIA tidak perlu, karena hanya pemrograman standar, pemrograman yang dasar. Jadi kayaknya komputer pakai Windows 98 juga masih bisa dipakai gitu. Cuman, terima kasih, Pak. Jadi intinya di PTIA ini kita hanya berkenalan dengan
bagaimana cara berpikir, kita hanya mengasah bagaimana kita berpikir komputasional. Tidak perlu komputer yang canggih-canggih, yang penting kalian bisa mengasah kemampuan berlogika gitu. Pakai kertas pun bisa sebenarnya, cuman karena ada keperluan praktikum nanti sebaiknya pakai komputer apapun ya. Nah, portable komputer ini selain laptop ada juga yang namanya netbook. Netbook ini mirip laptop, tapi ukurannya lebih kecil. Biasanya netbook karena ukurannya lebih kecil, ada beberapa perangkat kecil yang harus dibuang karena misalkan casingnya tidak cukup. Contohnya biasanya netbook, kalau misalkan laptop bisa punya 2-3 colokan USB, netbook mungkin cuma punya 1 atau bahkan tidak punya sama sekali. Nah, sama laptop ini seperti personal computer ya. Biasanya kemampuan komputasinya dia kurang lebih sama dengan desktop komputer. Tapi ada juga sekarang workstation yang didesain portable. Nah, dia biasanya ukurannya lebih tebal daripada laptop pada normalnya, tapi kemampuan komputasinya jauh lebih tinggi, sehingga terutama nih buat yang suka main game misalkan, itu kalau misalkan main gamenya pakai portable workstation. Halo. Halo. Iya, yang mikrofonnya masih nyala tolong dimatikan dulu ya. Ya. Tadi saya kembali lagi. Seperti halnya personal computer, workstation sekarang juga ada versi portable-nya. Nah, terutama buat mahasiswa yang suka simulasi dengan aplikasi yang berat, bikin program yang berat, atau main game yang berat gitu. Kalau misalkan menggunakan workstation, pasti pengalaman yang dirasakan akan jauh lebih baik daripada laptop biasa. Gitu. Nah, ada juga klasifikasi yang namanya handheld computer. Dalam handheld computer ini ada bermacam-macam. Yang pasti handheld computer ini jenis-jenis komputer yang muat di tangan. Dulu ada yang namanya PDA. Ada yang pernah ketemu dengan PDA di sini? Personal Digital Assistant. Saya tidak, Pak. Belum, Pak. Ya, saya sendiri juga belum ya. Cuman katanya, menurut yang saya baca, dan menurut orang lain yang menggunakan, PDA ini, dia kalau sekarang kita punya smartphone, yang bisa digunakan untuk telepon, kemudian bisa untuk, yang lain, misalkan lihat kalender, nyimpen data, gitu. Kalau PDA ini, versi mobile phone tapi tidak ada phone-nya. Jadi tidak bisa pada umumnya tidak bisa digunakan untuk telepon. Nah, kemudian muncullah yang namanya mobile phone. Di mobile phone ini dulu sebelum munculnya smartphone, mobile phone ini juga bisa digunakan untuk beberapa fitur-fitur yang ada di PDA itu bisa digunakan juga di mobile phone pada umumnya. Nah, kemudian muncullah yang lebih baru yang namanya smartphone. Ponsel atau disebut dengan ponsel pintar ya. Walaupun sebenarnya harus penggunanya yang pintar ya. Nah, smartphone ini seperti menggabungkan ponsel zaman dulu dengan PDA, kemudian ditambahkan fitur lain seperti kamera, video player, dan yang lain sebagainya.
Nah, kemudian ada juga handheld komputer yang berkategori tablet komputer. Tablet komputer ini kira-kira ya bisa dibilang hampir mirip dengan netbook, cuman dia sedikit lebih kecil daripada netbook. Setelah itu ada klasifikasi lagi yang namanya server. Ada yang udah pernah lihat apa server di sini? Di film aja, Pak. Di internet. Di internet. Ada yang tahu kira-kira bentuk server itu seperti apa? Lemari. Ya. Seperti CPU, Pak. Iya. Lemari, CPU, kemudian Besar pokoknya, Pak. ya. Gede, Pak. Ya. Nah, pada umumnya memang server itu berukuran besar. Yang pasti lebih besar daripada tower PC pada umumnya ya. Mengapa? Karena server ini tujuan adanya server ini adalah untuk menyediakan layanan kepada komputer lain yang terhubung dalam suatu jaringan. Kalau misalkan ada permintaan, kira-kira ada yang tahu nggak contoh kita meminta sesuatu ke server itu contohnya seperti apa? Sharing nelpon. Iya. Kalau misalkan di lingkungan kampus kira-kira seperti apa? Siup, Pak, bersiup. Ya, contohnya siup ya. Contohnya siup. Kita meminta melakukan permintaan itu melalui komputer kita. Kemudian kita mengirimkan permintaan itu melalui jaringan. Di sana, di servernya siup, proses komputasi itu dilakukan. Nah, sebenarnya semua jenis, terutama jenis komputer desktop atau workstation itu bisa dipakai sebagai server. Asal konfigurasinya memang dibuat untuk server. Nah, pada umumnya server ini punya prosesor yang lebih cepat, memori yang lebih besar, dan koneksi jaringan yang lebih cepat. Mengapa? Karena dia melayani bisa jadi lebih dari satu permintaan, dari lebih dari satu sumber. Tuh. Ada yang lebih tinggi lagi, apa? Yaitu superkomputer. Ada yang di sini pernah pakai superkomputer? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak kuat. Insya Allah. Ya mudah-mudahan nanti akan merasakan ya. Tapi setidaknya kalian sudah pernah melakukan permintaan ke superkomputer. Kira-kira ya contohnya Google. Kalian melakukan pencarian di Google, itu berarti kalian melakukan permintaan yang dikirimkan ke servernya Google ya kan. Tapi kalau hanya server kelasnya kecil, dengan permintaan dari bisa jadi miliaran orang, maka mungkin servernya nggak akan bisa menampung gitu ya. Maka itu diperlukan superkomputer. Nah, superkomputer ini juga biasa digunakan misalkan untuk high performance computing, yaitu penghitungan tingkat tinggi di berbagai bidang, di bidang apapun ya. Nah, sekarang kita masuk ke era informasi. Kita belajar tentang internet. Kita setiap hari memakai internet. Sekarang aja kita pakai internet. Nah, internet ini awal mulanya dikembangkan juga di zaman perang. Karena
pada zaman perang diperlukan media komunikasi, ya kan? Nah, pada saat itu negara-negara yang dalam konflik berlomba-lomba mengembangkan internet sampai akhirnya sekarang internet yang kita bisa rasakan sekarang gitu. Nah, untuk internet sendiri ada beberapa organisasi internasional yang membuat regulasi tentang penggunaan internet. Di antaranya seperti IEEE. Di sini udah kenal yang namanya IEEE? IEEE? Belum, Pak. Ya, di antara organisasi internasional yang mengatur tentang aturan penggunaan internet itu ada yang namanya IEEE. Ada beberapa juga yang lain. Nah, pada zaman dahulu internet itu diakses hanya melalui angka-angka. Kalau sekarang bisa kita lihat, kita mau akses website itu bisa melalui IP juga kan. Kemudian karena permintaan semakin besar, otomatis menghafalkan angka-angka itu semakin sulit. Maka itu muncullah yang namanya alamat. Nah, di situ muncul yang namanya World Wide Web ya. Sehingga untuk sekarang ini kita mengakses internet ini jauh lebih mudah gitu. Kemudian kita mundur sedikit, kita belajar sejarah sedikit. Zaman dulu kira-kira di abad 18, manusia itu mulai belajar untuk menetap. Belajar mulai untuk menanam makanan sendiri, kemudian beternak. Nah, sampai pada sekitar abad ke-19, industri kita itu semakin berkembang. Muncullah yang namanya mesin. Di antaranya seperti mesin uap, kemudian kalau di Belanda itu mesin yang digerakkan oleh angin. Nah, abad ke-19 itu perkembangan pesat dari mesin-mesin industri itu disebut dengan era industri. Sekarang kita memasuki yang namanya era informasi. Di era informasi ini, kalau dari abad 18 ke abad 19 itu pekerjaan yang banyak pekerjaan buruh mulai bertumbangan karena digantikan dengan mesin. Ketika sudah masuk ke abad kedua, ke era informasi ini, pekerjaan yang ya tadi kan pekerjaan yang buruh itu digantikan dengan mesin, maka orang mulai banyak bekerja di belakang meja atau disebut dengan apa istilahnya apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? White collar ya. Nah, pada era informasi, pekerjaan-pekerjaan di balik meja ini bisa jadi akan semakin tumbang karena digantikan dengan teknologi komputer jaringan. Banyak orang mulai bekerja lebih banyak dengan kata, kemudian dengan ide. Nah, di era informasi ini tuntutan utamanya adalah kreativitas gitu. Tadi di pretest ada soal tentang ini kan, tentang data dan informasi ya.
Iya, Pak. Ada Pak. Iya, Pak. Sekarang kira-kira sudah tahu apa itu data, apa itu informasi? Sudah, Pak. Ya. Jadi, data adalah fakta. Fakta yang kita lihat tapi masih mentah ya, tapi belum diproses. Jadi, kebanyakan kalau kita melihat data, belum tentu kita bisa mengerti maknanya. Belum data itu diproses dulu menjadi sebuah informasi yang dapat dikomunikasikan. Sekarang kita ambil contoh, misalnya, tadi di kontrak perkuliahan kita membicarakan ada tugas, ada kuis, ada praktikum, ada UTS, ada UAS ya. Nah, selama 1 semester ke depan, kalian akan mengerjakan itu semua. Kemudian akan mendapatkan nilai. Ya kan? Nilai itu berupa data atau informasi? Data, Pak. Informasi, Pak. Informasi, Pak. Oke, yang menjawab data, mengapa data? Karena itu belum memiliki kesimpulan, Pak. Oke, 1. Ada yang mau membantu, yang menjawab tim data? Karena nilainya belum tentu, Pak. Oke, bisa Belum jadi. pasti. Bisa jadi. Untuk tim informasi, ada yang bisa menjelaskan mengapa menjawab informasi? Nilai itu didapatkan dari data siswa mengerjakan apa saja, jadi menjadi nilai gitu, Pak. Oke. Jadi kira-kira yang benar nilai itu tadi adalah data atau informasi? Informasi. Data, Pak. Informasi. Jadi jawabannya ada tergantung dari mana kita melihatnya. Oke. Jawabannya sama-sama benar. Benar. Ya. Nilai itu bisa jadi informasi bagi si mahasiswa. Karena dalam hal ini datanya adalah soal-soal yang dikerjakan ya, benar atau salahnya berapa gitu kan. Dari situ kita bisa olah, kita dapat nilai. Tapi nilai itu bisa jadi juga informasi, bisa jadi juga sebagai data yang perlu kita olah untuk mendapatkan misalkan nilai huruf ya dari A, B, C, D, E. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, oke, sekarang kita punya nilai itu. Nilai hasil tugas, hasil kuis, hasil praktikum, hasil UTS, hasil UAS, itu sebagai data, kita olah, kita dapat nilai huruf A, B, C, D, E, dalam hal ini A, B, C, D, E menjadi informasi, ya kan? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. dalam 1 semester, mungkin sudah dijelaskan kalau akan ada yang namanya IPS ya, Indeks Prestasi Semester. Ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita punya nilai huruf, kumpulan nilai huruf, kemudian ada IPS, yang mana yang data, yang mana yang informasi. IPS informasi. Ya, IPS informasinya ya. Kemudian diolah lagi, kita bisa punya IPK. Dalam hal ini IPS jadi data. Tapi IPK jadi informasi. Dan seterusnya. Oke? Sampai misalkan dapat ketika lulus dapat predikat cum laude. Ketika cum laude, IPS ini menjadi data. Kemudian
predikat cum laude-nya menjadi informasi. Nah, kemudian apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi itu istilah umum yang umum digunakan yang bisa membantu manusia untuk mengkomunikasikan informasi-informasi yang kita punya. Nah, teknologi informasi ini sangat penting. Mengapa? Kalau misalkan kita mengembangkan kompor pintar misalkan, smart stove gitu. Kalau informasi yang kita sampaikan ke kompor itu ada salah sedikit saja, ini bisa berakibat fatal, ya kan? Bisa terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Maka dari itu perkembangan teknologi informasi ini dalam menyampaikan informasi itu sangat penting supaya komunikasi informasi yang disampaikan itu tepat sasaran gitu. Nah, dalam teknologi informasi sendiri ada unsur komputasinya. Komputasi ini yang akan kita fokuskan untuk kita pelajari dalam mata kuliah ini. Ya. Nah, sampai sekarang perangkat-perangkat komputer itu berkembangnya sangat pesat sekali. Dari perkembangan perangkat kerasnya, kemudian sekarang yang lebih pesat lagi adalah perkembangan perangkat lunaknya, softwarenya. Internet juga berkembang sangat pesat. Tetapi yang perlu dicatat adalah walaupun teknologinya sudah sangat modern seperti sekarang ini, konsep perkembangannya itu, yang mendasari perkembangan itu tetap sama. Maka dari itu sangat penting kita untuk mengembangkan bagaimana kita mampu berpikir secara komputasional untuk dapat menyelesaikan masalah secara kreatif, dan kita juga harus kritis dalam menghadapi masalah tersebut. Kita sekarang masuk ke materi intinya, yaitu tentang berpikir komputasional. Nah, sinyalnya hilang. Itu semuanya kehilangan suara saya atau bagaimana? Tidak, Pak, masih dengar. Saya ada, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, yang kehilangan Masih nanti dengar, bisa lihat ke ini ya, ke video rekamannya ya. Oke. Sampai sekitar akhir tahun 1900-an, kemampuan dasar yang sangat diperlukan itu ada 3, yaitu menulis, membaca, dan menghitung. Tapi di awal tahun 2000-an ditambahkan satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh setiap orang, yaitu yang disebut dengan yang namanya computational thinking atau berpikir komputasi. Nah, ada yang bisa memberitahu saya dan teman-teman lainnya apa sih contohnya berpikir komputasi itu?
Contohnya begini. Kalau misalkan kita mau membeli bensin, kita datang ke pom bensin. Kemudian ada beberapa apa sih istilahnya? Ada beberapa antrian yang dibuka gitu ya. Kira-kira kalian ketika awal datang akan datang ke antrian yang seperti apa? Antrian yang punya bensin paling murah, Pak. Yang punya apa? Yang tidak ramai, Pak. Antrian yang lebih sedikit, Pak. Antrian yang sedikit, Yang Pak. bensinnya lebih murah, Pak. Oke. Nah, di sini 5 orang, Pak. Tergantung, ya, Pak. Iya, oke. Nah, di sini ini kalian sudah secara tidak sadar menerapkan berpikir komputasi, gitu kan? Setiap orang punya preferensi berbeda-beda. Misalkan ada yang tadi pengen cari antrian yang biaya bensinnya paling murah, gitu kan? Ada juga cari antrian yang paling sedikit. Tapi dari antrian yang paling sedikit ini juga mungkin ada cara berpikir yang lain, misalkan oh ternyata kalau pakai motor tertentu bisa diduluin gitu, ada antrian khusus atau apa, ada yang nyerobot atau apa. Itu sebenarnya yang nyerobot juga walaupun tidak baik ya, itu sebenarnya salah satu proses berpikir komputasional dalam otak kita masing-masing dan secara tidak sadar kita lakukan. Tapi bagaimana untuk mengasah otak kita supaya kita dapat berpikir komputasional lebih efisien, kita pelajari di sini. Berpikir komputasional itu ada dibagi jadi kurang lebih jadi 4 bagian. 4 bagian besar. Pertama, kita bisa dekomposisi. Misalkan kita dikasih masalah besar, kalau kita tidak bisa kerjakan langsung semuanya, kita pecah satu-satu. Kita pecah jadi bagian yang lebih kecil-kecil. Kalau tidak bisa juga, kita pecah jadi lebih kecil lagi. Itu yang disebut dengan dekomposisi. Kemudian ada juga abstraksi, yaitu kita menggambarkan secara umum apa yang mau kita selesaikan. Contohnya, kalau di fisika SMA, kalau kita mau menyelesaikan soal itu biasanya kita tulis dulu, diketahui apa, ditanya apa, kemudian jawabannya apa. Nah, ini salah satu bentuk kita membuat abstraksi. Kemudian ada juga yang namanya pengenalan pola. Pengenalan pola ini contohnya kalau misalkan di matematika, masih ingat mata pelajaran deret? Ingat, Pak. Nah, mudah-mudahan kalkulus lulus semua ya. Amin. Di deret Amin, ini ya kan Allah. kita diberikan bilangan dengan pola tertentu. Nah, tujuan kita adalah bagaimana kita mengenali pola itu supaya kita bisa tahu kalau kita diminta kita ada permintaan nilai tertentu pada urutan kesekian, kita tahu nilainya langsung berapa tanpa harus kita lihat satu-satu urutannya. Nah, kemudian yang paling penting lagi ada yang namanya algoritma. Apa itu algoritma? Apa itu algoritma? Urutan, Pak. Urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan, Pak. Iya, kurang lebih itu ya artinya. Nah, bagaimana kita merepresentasikan algoritma ini ada berbagai macam.
Ada contohnya dengan seperti yang ada di gambar itu dengan flowchart. Ada juga dengan yang disebut dengan pseudocode. Ada juga yang langsung dengan bahasa pemrograman. Ada banyak cara kita mengekspresikan algoritma. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa nama algoritma itu diambil dari nama siapa? Dari Bapak Al-Khawarizmi, dari kata algoritm. Ya Pak. Ya. Sama orang. Ya. Ini bapaknya algoritma, namanya Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Kok bisa jadi algoritma? Karena pada zaman dulu bahasa sains itu menggunakan bahasa Latin. Nah, Al-Khawarizmi ini bahasa dilatinkan menjadi algoritmi yang akhirnya sekarang kita kenal dengan nama algoritma. Begitu. Nah, algoritma sendiri adalah prosedur komputasi yang well defined, yang sangat terdefinisi. Maksudnya adalah dia teruji. Jadi prosedur komputasi yang punya input, punya output, kemudian punya proses di situ. Dari input punya proses, kemudian ada keluarannya output. Dan ini harus well defined ya, harus orang lain juga bisa kalau misalkan menggunakan algoritma kita, dia bisa menghasilkan hasil yang sama begitu. Nah, algoritma ini juga bisa dibilang sebagai sequence atau urutan instruksi yang sangat presisi. Mengapa harus sangat presisi? Kalau tidak presisi bisa menimbulkan kegagalan yang bisa fatal. Contohnya ketika kita tadi mau bikin algoritma untuk kompor pintar. Kalau algoritmanya ada salah sedikit saja, itu bisa fatal. Sekarang kita praktek sedikit tentang algoritma. Nah, kira-kira proses, kalau misalkan ini walaupun sekarang masih belajar dari rumah ya, anggap saja kita sudah mulai kuliah di kampus. Dari bangun pagi, bagaimana proses Anda berangkat ke kampus? Ada satu orang yang mau? Ya, mata dulu. Saya Pak. Ya. Sebentar. Saya lihat. Siapa tadi? Arfa. Ya, silakan. Oke, mungkin bangun pagi kan Pak, kemudian kita bangun, kita choice dulu tidur lagi atau kita bangun gitu. Yeah. Kalau pilih tidur lagi mungkin kembali lagi bangun, kemudian kalau kita bangun kemudian bisa choices lagi mandi atau enggak gitu kan Pak. Iya. Kalaunya lalu mandi atau enggak langsung, kalaunya milih mandi, kita mandi dulu, kalau enggak langsung berangkat ke dari berangkat ini kan bisa ada pilihan lagi kan, bisa naik Gojek atau naik bus Trans atau jalan kaki. Nah, setelah ada pilihan itu pilih yang di situ baru sampai kampus, kira-kira gitu Pak. Oke, bagus. Ya kira-kira semuanya sama lah ya pikirannya bagaimana proses ke kampus dari sejak bangun tidur ya. Kurang lebih seperti ini contohnya. Nih di situ bisa dilihat alarmnya berbunyi, kemudian ada yang malas nih, terus alarmnya dimatiin lagi, bunyi lagi, matiin lagi sampai 3 kali, baru akhirnya bangun, siap-siap, kemudian makan, terus lihat cuaca, apakah lagi panas atau dingin atau hujan atau cerah, baru menentukan mode berangkat ke kampusnya bagaimana gitu. Tapi kalau kita menggunakan gambar seperti ini, pemahaman orang bisa berbeda-beda, iya nggak?
Kalau lihat gambar ini pertama kali, bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, ya kan? Iya, Pak. Nah, maka dari itu, ada konvensi yang dikenalkan yang disebut dengan flowchart atau diagram alur. Diagram alur ini merupakan salah satu cara untuk menyatakan algoritma. Nah, flowchart ini digambarkan dengan representasi grafis seperti ini, seperti yang di sebelah kiri ini. Mudahnya yang sebelah kiri kalau kita baca, kalau misalkan, ya yang mau izin ke belakang silakan. Kalau misalkan lampunya tidak nyala, kita cek apakah lampunya sudah dipasang atau belum, sudah terpasang dengan baik atau belum. Kalau tidak, maka lampunya dipasang. Apakah sudah nyala lagi? Kalau tidak nyala lagi, tapi sudah terpasang, apakah bohlamnya rusak atau tidak? Kalau rusak, maka diganti bohlam yang baru. Kalau tidak, diperbaiki. Itu. Nah, dalam flowchart ini, konvensi yang digunakan mengenai notasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya terminator. Terminator ini menandai awal dan akhir dari suatu algoritma yang digambarkan dengan flowchart. Nah, dalam terminator ini untuk memulai biasanya ditulis dengan start atau begin. Untuk terminator untuk mengakhiri algoritma itu biasanya ditulis dengan stop atau end. Terserah kalian mau menggunakan start dengan end atau start dengan stop atau begin dengan end. Yang pasti harus konsisten. Dan nanti kita mungkin akan gunakan perjanjian ya dengan dengan asisten praktikumnya supaya kita konsisten menggunakan yang apa. Kemudian lagi dalam flowchart harus ada, sedikit lagi ya. Dalam flowchart harus ada arah panah ini. Mengapa? Kalau panahnya tidak ada, maka kita tidak tahu arah algoritmanya kemana, ke atas, bawah, kanan, kiri. Nah, yang membuat nyaman flowchart ini adalah kita tidak peduli lambang pertama kemudian kedua ditaruh di bagian mana, mau atas, bawah, kanan, kiri. Selama ada arah panahnya, maka itu menunjukkan alurnya. Kemudian ada juga proses. Proses ini digambarkan dengan persegi panjang. Persegi panjang ini karena dia proses, biasanya isinya adalah kalimat aktif atau kata kerja. Kemudian ada jajar genjang. Jajar genjang ini merupakan input atau output. Yang membedakan yang mana input, yang mana output, tinggal memberikan, kalau itu input, tinggal ditulis input titik 2 baru apa yang dimasukkan. Kalau output titik 2, kemudian apa yang dimasukkan, apa yang dijadikan luaran. Kemudian ada juga decision yang berbentuk diamond, belah ketupat. Decision ini agak spesial karena dia satu-satunya yang boleh punya 2 panah keluar, yaitu pilihan ya atau tidak, seperti yang untuk algoritma ini tadi, seperti ini. Jadi kita mulai dengan start, inputnya bunyi alarm, ada decision bunyi alarm sudah 3 kali atau belum, kalau belum matikan, kalau sudah bersiap-siap, dan seterusnya sampai berhenti. Kalau seperti ini, gambar yang tadi ini lebih mudah dipahami lagi, gitu. Nah, materinya sampai situ saja. Mohon maaf karena terlambat sekitar 13 menit. Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang mau meninggalkan kelas, silahkan karena memang seharusnya sudah selesai. Oh, mau nanya, Pak. Ya. Bapak untuk aplikasi
latihan C++-nya pakai aplikasi apa, Pak? Outblock atau Sublime Text atau yang lain? Untuk latihan C++-nya saya bebaskan. Kalau saya pribadi, saya suka menggunakan Visual Studio Code. Dia nggak berat. Tapi ada juga opsi lain kan, dan itu terserah kalian. Terima kasih, Pak. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Pak mau tanya, Pak. Iya. Mengenai klasifikasi komputer sebelumnya tadi, Pak. Iya. Itu kan saya pernah dengar komputer kuantum. Nah, itu komputer kuantum itu tergolong ke dalam superkomputer atau gimana, Pak? Nah, jawaban jujur saya untuk itu saya belum tahu, karena perkembangan komputer kuantum sendiri saya belum tahu apakah ada yang benar-benar sudah menerapkan penggunaan itu. Kalau ada yang pernah tahu komputer kuantum sudah dipakai di mana? Nggak pernah dengar ya trending itu, Pak, misalnya masalah banyak berita dari di luar tentang komputer kuantum. Ya, memang komputer kuantum itu risetnya masih sangat trendy ya, dan memang diharapkan dia akan jauh lebih powerful dari sekedar gabungan banyak komputer seperti superkomputer itu. Baik, Pak. Ini sebenarnya ada latihan. Latihan ini terserah mau dikerjakan atau tidak, tapi ini hanya latihan saja. Nah, yang saya perlu ingatkan ke kalian semua di sini, bahwa style orang ketika membuat algoritma itu pasti berbeda. Ya. Jadi nanti akan ada kategori yang mana algoritma yang dia hanya nyontek, yang mana yang tidak. Kalau misalkan kalian mau tahu seperti apa, silahkan kerjakan latihannya. Saya yakin tidak semua algoritmanya sama persis. Karena contohnya seperti yang tadi mau berangkat ke kampus gitu ya, dari bangun tidur, prosesnya beda-beda, setiap orang punya pengalaman sendiri-sendiri. Nah, nanti kita bisa mengidentifikasi yang mana yang tugasnya hanya mencontek dari algoritmanya, yang mana yang benar-benar mengerjakan sendiri, begitu. Untuk perkuliahan hari ini itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cara absennya gimana, Pak? Cara presensi. Oh iya, sebentar. Cara presensinya, mohon maaf tadi tidak disampaikan ya. Cara presensinya, mahasiswa wajib login ke e-learning pada setiap mata kuliah melalui SSO, karena salah satu kontrol apakah mahasiswanya hadir atau tidak adalah akses record di e-learning, karena kita punya record kalian akses e-learning atau tidak pada saat mata kuliah itu. Gitu. Kemudian saya juga akan secara random mengabsen di tengah-tengah, kemudian secara random di tengah-tengah perkuliahan saya akan screenshot daftar partisipan di meeting ini. Ada lagi.